Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita buka podcast lagi bersama dengan Muhammad Fajrin Andrianor ya. Dia ini lulusan bukan lulusan apa? Alumni Alumni, alumni. alumni dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, salah satu dari anak buahnya Bapak Henry Arifin, rekan saya. Nah, hari ini kita sebenarnya ada pembahasannya, tapi untuk memulai kita sedikit perkenalan dulu lah dari tamu kita ini. Aduh, saya terlalu mas santai aja bang, astaga. Nggih, santai. Nggih, anu aja pertama nama, terus, apa sebutannya tuh, Anu aja ya, ngomong daerah aja. mana, anak daerah mana, Oh ya, daerah boleh boleh. sama Sama ini aja, gasan promo-promo aja, skill apa, ya ya. Oh boleh Apa boleh. sebutannya tuh kayak kayak mengangkat diri lah. Oh boleh boleh Ya boleh. ya. Ya Allah. Oke, sebelumnya Ulun makasih makasih banyak nih sudah diundang nih sama guru-guru. Apalagi kan salah satu guru-guru hebat nih di SMK. Wah, Emang banyak ya, Cok. ngeri banget ya ngejilatnya ya. Ya, nama saya Muhammad Fajrin Andrianor, biasanya dipanggil Fajrin. Benar tadi alumni RPL, lebih tepatnya angkatan pertama, Oh iya? ya Angkatan pertama. paling berdarah-darah. Karena baru banget ya di daerah ini juga ada jurusan, rekayasa perangkat lunak gitu. Dulunya sempat bingung juga saya apa gitu. Mmm, Kuliah sudah alhamdulillah sudah selesai jenjang magister S2, di Universitas Gadjah Mada dan tuh nggak luput juga dari support-support guru di sini juga sih gitu. Nah begitu sih. Sekarang kesibukan, baru banget juga diterima dosen di Banjarmasin dan juga sambil juga nyambi jadi kuli lah, kuli programmer gitu lah. Boleh kayak Iya. banyak duitnya emang. Ya samalah gitu. Oh ya. Nah, itulah ada apa namanya, sedikit tentang Mas Muhammad Fajrin agak susah pengamunya soalnya ada kawan kami namanya Fajrin juga gitu. Nah, tapi ulun nih P lawan Z, jadi Fazrin. Nah, boleh boleh Salah lah. satunya Fajrin lah, PG. lah, ya ya. Nah, Nah, perkenalan sedikit tentang dia, dia tuh sudah, kuliahnya itu sudah sampai di level, magister atau iya. S2 lah. Kalah kita, Bro. Kalau kita mati kita. Kita kah? Ah, nanti itu harus kutanyakan juga masalahnya sedikit. Oke lah. Oke, kita mulailah dengan pertanyaan lah, untuk pekerjaan kan tadi di bagian apa namanya, apa, Dosen. belum Kampusnya belum apa? jadi dosen kok. Belum, baru banget sih, Iya, Baru kampus banget. apa kampus? Oh, Kampus Poltekin. oh iya. Nggih. Poltek Ya, Poltek kah? ya, kampus Poltek swasta lah, baru banget sih bentuk Poltekinnya. Oh, bukan Poltek yang Oh, bukan. Poltek Mhm. apa Poltek Banjarmasin itu loh? Lain lah? Bukan, Bukan, lain lagi. Poliban kan itu. Itu Poliban Ini kalau ini Poltekin, Oh, Politeknik Poltek. Indonesia. Baru banget sih juga. Oh, baru buka kah? Baru baru terbentuk politekniknya. Oh, Hmm. kampusnya itu kok di mana tepatnya? Di Alalak, Alah tuh daerah mana emang Alah? Banjarmasin Utara. Yang pas masuk anu kah? Pas Mas Anyar masuk ke Banjarmasin kah? Nggih, bujur. Oh, berarti anu Gambut, daerah Gambut situ. Nah, ya Oh, ya kurang lebih sebenarnya kan Emang kada ada tahu juru hafal, jadi Banjarmasin. jurusan anu kan? Jurusannya apa jurusannya? Eee, nah ini Informatika. Biar agak beda nih, manajemen bisnis digital. E-retail kayak gitulah. Jadi ulun masuknya ke arah, pengantarnya lah, pengantar teknologi gitu. E-retail lah iya. masuknya. Ya, maksudnya mungkin kayak inilah, untuk jurusannya itu bukan jurusan rekayasa perangkat lunak secara spesifik, tapi di Betul. dalamnya guru pengajarnya ada yang mengajarkan itu kan Iya, misalnya betul. intinya Nggih. itulah Ada kayak yang kita jelas. mengajarkan teknologi lain. Iya iya, gitu lah. Pengenalannya lah kayak Iya gitu, iya. Pak. Itu S1 lah, S1. S1, ya betul. Bukan sih, lebih tepatnya D4. Beda kan yang pertama S1? Sebenarnya setara, cuman ini banyak prakteknya, Pak, kalau D itu. Nah, Tapi lulusannya kayak apa anunya gelarnya? STR, jadi ada sarjana terapan apa terus jurusannya biasanya Oh, kayak gitu. malah lebih banyak, lebih panjang lah daripada Nggih, yang lainnya. STR bisnis misalnya atau STR ekonomi Oh, lebih gitu. panjang kalinya gitu. Nggih, kayak gitu. Oh. Nah, untuk anu Bang, untuk kerjaan yang kan ini kan belum masuk lah. Belum Berarti masih kan belum. ada pekerjaan kita mundur sedikit lah. Nggih. Setelah lulus S1 itu langsung lanjut S2 sambil bekerja atau bekerja dulu baru lanjut S2? Nah, ini asik nih. Iya, iya. Jadi ulun tuh setelah yudisium lah tepatnya lah, pemberkasan. Jadi belum Yudisium S1. yudisium Ya, S1 itu sebenarnya ulun masih magang di salah satu e-commerce lah gitu. e-commerce lah. Heeh. Oh, magang. Magang tapi selama setahun gitu. Heeh. Sebelumnya itu karena tembus kampus Merdeka di semester 6.
Oh magangnya. itu anu lah programnya Pak Nadiem semalam. Iya, Pak Nadiem, ya Pak Nadiem. Kenapa? Ada apa juga disebut? Pak Nadiem. Terima kasih banget Pak Nadiem. Nah, jadi lanjut. Lanjut di semester 7 itu tinggal sisa-sisa SKS gitu yang diambil. Oh masih ada kah? Sudah yudisium tapi masih ada kah? Belum masih Ya, itu belum. sebelum Ini kita tarik. misalkannya Magang. Magang dulu sebelum yudisium tuh. Iya, iya. Nah, itu semester 7 dikasih lagi kesempatan karena alhamdulillah mungkin karena performanya bagus gitu kan kerjaannya. Nah, iya. dikasih lagi Itulah. setengah tahun magang full online karena kemarin Covid juga kan ya. Nah, sambil kuliah sambil magang. Nah, di situ performa mulai turun sih. Oh. Tapi setelah lulus ditawarin lagi, cuman entah karena dia efisiensi atau apa karena perusahaannya itu kemarin IPO atau buka bursa saham ya namanya itu ya. Nah, itu malah ditarik lagi tapi bukan sebagai karyawan magang. Ya udah tak cut aja gitu. Semalam tuh ditarik sebagai apa? Karyawan Bukan karyawan lah. sih. Magang, tetap magang cuma setahun gitu langsung setelah yang 1 tahun magang tadi. Oh, magang lagi Magang setahun. lagi. Sudah jadi karyawan tetap lah. Makanya cut. Dekat, tapi ada kemungkinan sebagai karyawan, cuman kontrak kayak gitu. Nah, karena kemarin tuntutan ekonomi, jadi ya udah oke sampai sini aja. Ya udah setelah yudisium tuh sama 2 bulan struggling tuh cari kerjaan tuh full. Oh ada strugglingnya juga kali ya lah. Tapi 2 bulan setelah yudisium bukan setelah wisuda. Nah, strugglingnya 2 bulan itu ya nyebar CV lah juga sambil ikut tes gitu kan. Saya alhamdulillah diterima salah satu IT konsultan di Jakarta gitu. Dan itu full online gitu alhamdulillah. Di situ sih. Ya kalau full online itu apa sebutannya? Work from home lah. Iya, WFA, WFH, Anywhere. anywhere, Terserah home. begawainya di mana. Waktu magang lah kita balik lagi lah. Waktu magang di salah satu e-commerce tersebut, yang waktu masih kuliah itu pure kayak di SMK ini kah kalau digaji ya bisa kada kayak itu kah? Atau karena mereka sangat menghargai apa digaji ya terus gitu? Ada kontraknya sih. Jadi waktu magang pertama itu emang sesuai ketentuan kampus Merdeka dikasih uang saku sih sebenarnya. Jadi kementerian ya kalau nggak salah Kementerian Pendidikan ngasih ke perusahaan ngasih lagi ke kita Oke, gitu. berarti kementerian yang mengasih sebenarnya lah. Kalau nggak salah ya ada juga sih yang bilangnya kementerian malah ngasih benefit juga ke perusahaan, kementerian yang ngasih ke si siswanya, mahasiswanya. Nah, itu intinya terima. Nah, habis itu yang magang kedua yang setengah tahun selanjutnya itu baru mandiri itu maksudnya dari perusahaan. Langsung perusahaannya rekrut karena masih perlu nih katanya. Nah, tapi itu statusnya magang juga lah. Magangnya tapi digaji by hari. Jadi 1 hari gitu, harian ya sebutannya ya. Kalau misalnya hariannya nggak masuk baru nggak dibayar gitu. Nah, berapa sebenarnya tuh seharinya tawarannya? Itu kan ditolak nih. Iya. Itu yang ditolak loh. Enggak, yang setengah tahun pertama kan setengah tahun tuh magang kampus Merdeka 1 semester ya sebutannya. Terus semester kedua itu mandiri. Nah, mandirinya itu hendak dilanjut lagi. Di mana dirinya berlanjut lagi. Nah itu berapa angkanya? Tapi pun juga kan sudah maksudnya kesan yang penonton lah kalau misalnya ada kesempatan yang sama dapatnya kayaknya bandingkan dengan yang kementerian tadi tuh nah. Iya betul. Oke. Itu lumayan sih untuk skala magang ya kita itu dapat 200 per hari. 220 kalau nggak salah 200 sampai 250 kisahnya itu. untuk magang. Lumayan sih itu. Kali anggap 1 bulan 22 hari ya kerja ya. 5 hari ya. 5 20-an ya 20 sampai 22 hari gitu. Iya, berarti kan 20 anggap kali 10 aja kan 2.500.000 lah. Iya, 4 juta lebih. 4 jutaan gitu lah kurang lebih. Iyalah, 4 juta. Nah, lumayan juga lah. Lumayan. Ya daripada kada kuliah aja kada magang. Ya lah dapat tambahan segitu. Iya. Nah, kalau dibanding yang kurikulum Merdeka yang semester pertama itu dikasih pemerintah itu karena angkatan kedua ya atau ketiga itu uangnya masih enak banget sih 228 gitu. Lebih banyak, Cok. Enggak, 2,8 bulannya 28. Satu bulan. Satu bulannya. Kira tadi 280.000. Tapi kan kalau kampus Merdeka yang setelah itu kan lebih murah karena bisa dikit. Sampai akhirnya nama programnya berubah sekarang ya. Karena sudah ada. Lebih akhirnya sudah ada. Karena menterinya diganti kan. Ganti menteri kan sama dengan ganti program. Atau namanya doang yang diganti. Namanya diganti. Oke, ada. Nah ini
penasaran nih kalau untuk kita supaya nyaman lah. Karena kan banyak mungkin penonton nanti ada yang masih SMK. Nah, untuk siswa jurusan RPL terutamanya. Kalau mereka hendak mengikuti jalur yang lumayan bonafit seperti Fajri ini kan berarti langkahnya kayak gimana? Apakah mereka harus fokus mencari kampus yang sesuai atau kayak apa kayak itu? Urutannya. Ini subjektif ya, tapi ya dari ulun pribadi itu. Pertama, emang kampus itu sebenarnya berpengaruh, tapi yang lebih berpengaruh adalah jurusannya sendiri gitu. Nah, Iya. jurusannya sendiri, Karena yang program kita potong sedikit, Ah. yang program Merdeka apa tadi? kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu cuman ada di kampus tertentu atau semua kampus ada? Nah, kebetulan program itu nyarinya kebanyakan IT. Pada saat itu IT, manajemen dan sejenisnya. Kalau jurusan-jurusan yang agak ya mohon maaf ya, agak kurang kenal kita ya langsung ke kesehatan masyarakat atau apa itu kan jarang banget ya ke industri ya. Dia lebih ke arah ke pelayanan gitu. Oh iya. Nah, di situ tuh tergantung juga sih. Cuman kalau secara pribadi ya pertama jurusan dulu. Kalau lo emang ke arah jurusan itu emang ahlinya, diutamain jurusan dulu, jangan kampus dulu gitu. Emang kadang kampus itu mendukung juga sih. Kadang aku juga ketemu tuh di beberapa perusahaan ditanya dulu tuh, "Lu kampusnya lulusan mana sih?" gitu kan. Itu agak bikin insecure juga kita ya, apalagi Oh, PT iya, swasta gitu ya. Iya. Berarti kampus tuh menentukan lah, misalnya kita pilih misalnya kayak dapat yang UGM misalnya lah. Nah, itu emang menentukan. Iya. Menentukannya nih malah di dalam pas pemilihan pas seleksi program-program tersebut lah. Heeh. Pas Pas begawi juga. Pas begawi Gawi pun juga begawi nggak? ada beberapa berarti emang anu relate. lah, orang lah melihat juga lah. Iya, Karena aku kira kan kayak gini lah. Kayak di luar negeri kan misalnya orang tidak memperdulikan dengan pendidikan lagi, orang sekarang memperdulikan skill katanya. Tapi kan gini, Bang, biasanya kan kalau kampus bagus itu masuknya juga seleksinya bagus Ketat juga. ketat juga. Jadi otomatis yang sudah masuk ke situ ya lebih bagus daripada yang kampus yang biasa aja gitu. Nah, ini Nah, nih. makanya stigmanya. ya stigmanya seperti itu. Walaupun sebenarnya tergantung individu masing-masing sih. Nah, tetap Ada juga misalkan orangnya di kampus yang terlalu terkenal, tapi individunya kerja keras banget, rajin banget belajar, ya akhirnya bisa bagus juga. Cuman kan ketika kita melamar begawi kan branding kampus ini mengangkat juga tuh. Iya, pertama yang disebutkan itu biasanya lah. Ya, Bukan orang tidak kadang menanya skill dulu lah biasanya lah. di atas kertas. Iya. Di atas kertas. Oke. Nah, gitu. Paham. Meskipun tetap mengaruh juga terhadap jurusan yang kita kuasai gitu. Meskipun kita juga masuk anggaplah seperkian persen gitu ya didukung ya nama kampus. Tapi tetap tuh kan namanya perusahaan cari tenaga ya gitu ya buat ngedukung bisnis dia gitu. Kalau dia ini lu nggak bisa ya, ujung-ujungnya tetap 3 sih sebenarnya gitu. Iya, tetap juga. Jadi ya ada persentase pendukung ya gitu. Tapi paling enggak kalau lu kampusnya terkenal, itu ngedukungnya lumayan tinggi juga gitu kan, persentasenya naik lah. tadinya jadi dosen di kampus yang baru kan, ternyata isi-isinya kampus-kampus dosennya kampus-kampus dari kayak UGM, UI misalkan. Mungkin untuk pekerjaan yang sifatnya institusional lah kayak di dinas mungkin lah. Itu bakalan mempengaruhi banget lah kampus lah. Kayak di dinas, Kecuali kayak mungkin di startup lah. Kalau startup kayaknya skill murni mungkin. Skill murni, tapi ada beberapa yang emang mungkin kayak CEO-nya udah lulusan Oh iya, kalau UI, luar negeri mungkin lah. luar negeri, Harvard atau UI diutamain gitu biasanya. Contoh kayak yang di Aquaman itu dia kerjasamanya sama BINUS. Jadi ada program khusus kampus BINUS. Plus One namanya gitu. Tahun kuliah. BINUS lah. BINUS itu swasta rasanya lah. Swasta cuman ngeri lah gitu lah. Ya. Mana? Kesananya ngeri juga. Tapi lumayan bagus-bagus juga, Bang. BINUS bagus. Iya, memang mahal tapi bagus. SMA di Banjarin BINUS tuh ngeri juga. Pertama direndahkan awal buka sekali, makin ke atas makin jadi favorit. Emang luar biasa. Bangga banget yang angkatan pertama kan gratis loh. Oh iya kah? Iya. Kan kampus buangan hitungannya angkatan pertama tuh. Kayak karena terkenal loh. Apa ini BINUS kayak itu nah. Awal-awal tuh masih zaman-zaman aku bang. Apa ini BINUS? Bukan kampus, sekolah. Oh iya, yang sekolah ya yang banyak kan. BINUS. Apa ini SMA ini? Ya kada jelas namanya, nama aja kayak nama apa gitu nah. Nama kayak Limus lah pokoknya. BINUS Limus ya. Boleh. Nah, lo sekali 2-3 tahun sekalinya tiba-tiba sekolahnya jadi gedung berapa tingkat. Gila.
Itu kan swasta dulu, Swasta investor. sesuai SPP. Nah, langsung jadi kampus favorit orang setengah mati anak masuk situ. Ya, gila sih emang. Ya memang penting bang, duit itu Iya, iya. penting lah. Baru sadar ya? Karena aku kira untuk suatu institusi sekolah tuh duit itu ada terlalu, yang penting guru pengajarnya bagus, tapi ternyata semua dimulai dengan Penting. uang, bro. Kita aja di sini Iyalah. kurang bisa bebas bergerak. Iya. Aku banyak banget aku curhat tentang guru-guru. Batasan anggaran. Sebenarnya guru nih banyak banget aku curhat ya. Kenapa guru IT itu kadang mengajar satu pelajaran aja gitu. Misalnya guru IT mengajar RPL, mata pelajaran RPL aja gitu. Ini kadang diberi informatika, itu di luar. Wah, side story ya teman-teman ya. Side story aja. Kadang-kadang jadi tukang pasang jaringan, kadang-kadang jadi tukang pasang istri. Nah, Ke arah teknis ya gitu ya. Tip teknis sih gitu masuknya. nah, oh berarti yang penting itulah kalau misalnya, nah ini dengarlah siswa-siswi jurusan, entah itu, kayaknya ini untuk semua jurusan lah. Semua jurusan Ada sebenarnya. RPL aja. Karena general sih sarannya seperti itu. Kalau misal nama kampus sih semua jurusan. Kampus itu penting, mempengaruhi itu. Jadi, Apalagi kalau bisa yang tadi kan targetnya CEO kan. iya, Sekarang kan zamannya CEO nih. Berarti harus ke Harvard, Iya. harus ke kalau targetnya mau punya jabatan besar lah, intinya lah cari kampus yang paling bagus, namanya BINUS kalau bisa. Kalau ada duit, cari yang Limus. Ya, oh berarti itulah. Oke. Nah, kita lanjut. Setelah misalnya sudah dapat kampus bagus nih misalnya, kampus bagus misalnya lah. Nah, apalagi ngikuti strateginya kamu aja dah. Yang contohnya tadi itu apa? Cari tempat magang lah. Itu tuh yang mencari seorang pribadi kah mengajukan diri, atau kampusnya yang mencarikan gitu? Pribadi. Pribadi lebih ke arah ego gitu. Karena ngelihat temen itu ada satu yang dapat full beasiswa. Lah, Oh ada. kayak ngerasa ini sama-sama aja kayak kita gitu ya. Kenapa lu bisa? Oh, ternyata masalah informasi. Kebanyakan gitu sih. Kalau lu kan udah zamannya saya sekarang ya. Nggak tahu ya kalau dulu itu 2019 2020 lumayan beasiswa itu sebenarnya banyak. Tapi entah kenapa kita itu Dapat minim informasi. informasi gitu kan. Nah, minim informasi nggak ngerti juga sih. Padahal kampus itu juga ngasih. Terus juga setiap persyaratan lomba-lomba itu biasanya dihitung sih gitu. Kalau temanku kemarin itu emang dia ikut lomba waktu SMA dan ternyata sudah sampai tingkat nasional, itu diperhitungkan banget juga sama beasiswa biasanya. Tapi tergantung lagi sih yang mengadakan beasiswanya siapa. Nah, kemarin itu kan kebetulan si kementerian ini ngadain kayak apa ya, supaya gap antara industri dan sekolah itu jangan jauh gitu ya. Makanya ada namanya kampus merdeka ini, kebebasan kita ngambil mata kuliah itu untuk kemana. Sebenarnya dari segi administrasi itu lumayan ribet sih, ya aku dengar-dengar gitu. Cuman kalau dari segi mahasiswa itu malah menguntungkan banget gitu. Apalagi IT ya. Nah, kita dapat langsung praktek gitu, apalagi langsung perusahaan yang ngasihnya. Nah, seperti itu sih. Lebih ke arah emang informasi dan emang harus aktif. Mahasiswa emang harus aktif ya. Kalau nggak aktif ya udahlah gitu. Jadinya kupu-kupu aja mah kuliah pulang. Lu oke, IPK tinggi tapi lu nggak ada pengalaman ya udah susah juga. Nah, apalagi kan kampus gede itu alumninya, jejaring alumninya tuh yang penting. Jadi kadang itu jaring alumni. kadang dia webinar yang ngedatangin alumni yang nggak sembarangan, kadang dari luar negeri, kadang lulusannya dari Monash University atau dari Melbourne gitu. Itu kan kebanyakan ya kalau UGM dia akademisi gitu, jarang ke praktisi. Tapi kalau misal ke praktisi itu kebanyakan anak-anak ITB, makanya banyak banget proyekannya tuh. Itu saya dengar-dengarnya. Alumni. Nah, makanya di SMK kan ada Jejaring alumni. alumni yang Itu namanya program alumni yang gitu. alumni apa namanya itulah, Aplikasinya iya, yang aplikasi pemerintah aja tuh yang susah banget mengisinya. dipegang bagus sekarang tuh. Wah, pokoknya aplikasi alumni itu yang susah banget ngisinya, susah ngisinya. Pemerintah tolong dong. Nah, berarti kan tujuannya sama. Tujuannya si pemerintah ini agar si SMK ini sama kayak kampus. Iya. Karena jejaring alumni kan bagus tadi disebutkan. Iya, tapi beda sistemnya itu nah. Kenapa kayak gitu nah sistemnya? Susahnya sistemnya itu nah. Aduh. Kalau kampus mandiri Bang. Bikin sistemnya tuh mandiri biasanya, masing-masing itu urusannya. Biasanya mandiri itu yang lebih bagus. Karena apa? Karena mereka kalau mandiri ini kan mereka sistemnya sesuai dengan kehendak sendiri jadinya kan. Jadi lebih mudah lah materinya. Kalau yang olahan pemerintah itu aduh. Ini aku anak bola panggil mandiri, khusus RPL. Oh, jangan. Bagi lah. Lingkup IT lah gitu. Teknologi lah. Rancang lagi Mas.
Bagus nih, bagus. Nah, ini salah satu kawan yang pengen mengembangkan pendidikan. Bagus. Apa, macam-macam aplikasi dibikin, tapi itulah, sudah bikin aplikasi bagus, tapi tidak mau diambil oleh orang. Kenapa itu? Nah, kita itu jeda sedikit. Nah, tadi kan berarti caranya untuk adalah mencari informasi. Nah, kamu sendiri informasi pertama kali didapatkan waktu langsung aja orangnya siapa atau kemana gitu, nah? Oh, langsung ke Kementerian Pendidikan. Nah, Apa cara mencarinya? website. Jadi ke Oh. website informasinya. Karena kemarin Website? Berarti kamu ngulik sendiri ya? ngulik, Ketik karena beasiswa kayak gitu? karena aku itu nggak organisasi. Jadi nggak nanya-nanya nih masalahnya, nggak terlalu Berarti kenal sama ke orang senior. kada dapat nih intinya lah. Emang kada ikut organisasi. Itu yang masalahnya sih. Sebenarnya organisasi penting ya, tapi jangan sampai sampai jam 2 subuh tuh nggak guna. Serius enggak. Gitu. Ada nggak organisasi rapat sampai jam 2 subuh? Wah, banyak, Bos. Banyak. BEM. DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, ngapain lu? Sampai jam 2 subuh, kuliah bangun jam 9, jam 10 lah. Dosen datang jam 8. Cok. Astagfirullah. Masa sih BEM tuh ada sesi rapat sampai jam? Ada. Wah, itu yang dibahas, wah jenius sekali. Biasanya itu masalah apa ya, kalau kita sedang kegiatan itu ada namanya rapat kayak Gila, nah ini tunggu, potong dulu. Nah, tunggulah, maksudnya UKM tuh kayak kalau di sekolah itu sebutannya ekskul. ya Ya kan? sejenisnya, Nah, sejenisnya. ekskul. UKM kalau di kampus itu namanya UKM apa panjangnya? Ya, U itu unit pasti. unit kegiatan mahasiswa ya. Ya, nah itu. Kegiatan mahasiswa. Jadi kan ada ekskul, adanya UKM. Nah, Ya, BEM itu termasuk masuk mirip OSIS lah gitu Mirip lah. OSIS. Ya, OSIS, UKM juga ya. masuk di UKM lain. Lain. Nah, tapi dia pokoknya levelnya tertinggi lah, eksekutif atau legislatif gitu ya, kalau nggak salah ya, ada nama sebutannya gitu. Iya. Nah, Lupa. itu pokoknya kayak kalau di sekolah kayak OSIS, Ya. kalau ekskul itu kayak UKM kalau di kampus, kalau ekskul di sekolah. Nah, di SMA. Cuman kan kalau BEM ini pengaruhnya Besar. besar Biasanya sampai ke ketua BEM tuh biasanya sampai ke politik, sampai Politik ke banyak kan. demo. Kalau biasanya, SMK kan mana ada OSIS menggalang demo. ya, kayak Tio lah. Tio, ketua BEM UGM. Wah, itu ekstrim itu. Mantan Oh, ekstrim. mantan lah. Mantan. Sudah lulus kan maksudnya? Bukan sudah lulus, entah mengundurkan diri atau kayak apa. Pokoknya dia itu sudah ada naik angkatan. Kan biasanya kalau kelas 3 sudah angkatan tuh. Aku nggak tahu ini sudah lulus atau ada. Tapi biasanya kalau sudah angkatan tuh diambil yang di bawahnya supaya kada habis. Pasti sih Nah, harus ekstrim. ada Bukan apa ya, juniornya gitu kan, nerusin mandat gitu kan. Nah, kayak gitu tuh emang penting sebuah organisasi, cuman batasin. Nah, kalau aku sih ngakalinnya ya udah ikut nongkrong. Jadi anak BEM atau anak DPM kadang dia nongkrong kan, kalau ada temanku atau ikut juga gitu nongkrong. Itu salah satu nyari informasi meskipun nggak dapat juga tuh. Nah, yang kedua emang nyarinya sendiri sih. Biasa kementerian itu pasti ngasih beasiswa itu orang yang berprestasi atau apa. Nah, kebetulan waktu nyari Kemendikbud itu, webnya masih Kemendikbud ya namanya ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya dulu itu. Itu dapat informasi kampus Merdeka tadi. Nah, ya intinya emang harus cari-cari sih, searching juga. Kadang juga sosmed, kalau misalnya ini kan ada sangkut pautnya sama iklan ya, Google Ads ya. Iya. Kalau misalnya kamu searching apa gitu, Google itu udah nangkep gitu kan. Nah, sosmed itu nanti munculin yang sejenis-sejenis Berarti beasiswa itu. kada ini tangkapanku nih. Berarti carinya di Instagram. Salah satu. Di Google juga. Di Google, cuman ini sekarang sosmed pun juga banyak banget informasi buat beasiswa. Nah, tapi kita satu sendiri gitu algoritmanya. Kalau misalnya lo searching yang hal-hal beasiswa, nanti nggak jauh-jauh tuh sosmed nanti dapat iklan yang beasiswa. Itu penting juga sih sebenarnya. Jadi kita manfaatin itu. Data kita dijual lo gitu ke Google. Sudah lah, open source. Makanya itu. KTP ku ambil. NPWP ambil. Nah, tapi dimanfaatin ya teman-teman gitu. Jadi yang untuk keuntungan kita lah gitu. Jangan sampai yang diambil doang gitu kan ya. Nah, itu sih. Iya. Berarti memang pada dasarnya kamu ini mendapatkan informasi dari pribadi, tidak dari hasil pergaulan intinya gitu lah. Tidak Kalau dari hasil dari pergaulan. Memang awalnya tuh ego diri mau dapat beasiswa, lalu ngulik nih, ketik. Karena rezeki dapatlah tadi itu Merdeka Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Iya. Nah, Kampus Merdeka itu berarti walaupun dia bukan di kampus ternama bisa daftar, tapi ya Bisa. Ada listnya di situ, mungkin bisa dipilih. ada list ya? Kalau misalnya nama kita ada,
ada seingat ulun tuh ada pilihannya lain-lain kalau misalnya kada termasuk kampusnya di dalam. Yang penting terdaftar PDDikti bahwa kampus ini emang resmi gitu. Nah, kebanyakan sih nyari akreditas gitu ya. Ya akreditasnya minimal B gitu. Kadang Oh, iya. perusahaan pun juga masih gitu ya. Akreditasi kampus ya, betul-betul. Heeh. Kampus tuh penting akreditasinya. Nah, Jadi penting kalian sih. kalau mau daftar lanjut kuliah, tuh cari tahu akreditasi kampus yang grade-nya tinggi. Grade tinggi itu berapa misalnya? B. Ah, Sekarang namanya unggul. unggul. Unggul, baik sekali, baik. Unggul. Berubah ya, jadi Oh, iya, kayak iya, nggak ada lagi B atau C kan Iya, itu stigma lagi sih Stigma sebenarnya. lagi, Padahal penilaian lagi ya, mungkin. Oh iya. Kalau Heeh. unggul tuh kampus yang contohnya kampus yang negeri aja kah atau ada kemungkinan swasta dapat pasti pendidikan ada unggul? swasta, Pasti ada. ada swasta. Kayak BINUS itu pasti akreditasi unggul. Unggul. Nah, terus cari lagi jurusannya juga akreditasinya lihat. Tapi Oh. pasti biasanya biayanya tuh pasti gede sih. Kalau unggul biasa, unggul juga tuh kayak uang papa habis tuh UPH ya namanya. Oke, nah itulah Ya. kalau masalah adik-adik atau nih siswa-siswa SMA yang mau dapat masa depan yang lumayan terjamin ya strategikan dulu lah ya lo. Strategikan dulu. Kalau mau dapat beasiswa berarti ngulik sendiri, jangan menunggu informasi. Menunggu informasi itu perlu keberuntungan yang kalau masuk di game itu harus yang di atasnya A lah, A plus 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 plus. Nah, gacanya tinggi, Bos. Ya, yang lucknya yang A plus 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 plus. Nah, kalau yang lucknya D ke bawah itu ya usaha sendiri lah, cari kalau ya, Apalagi mahasiswa ya, mahasiswa serba mandiri. Kalau nggak masuk kuliah ya dosennya nggak peduli, nggak kayak Iya. guru di SMK ya dicariin gitu ya. itu dia. Makanya lah kalau kita sebagai mahasiswa itu keberhasilan itu ditentukan Diri sendiri. Sendiri. Karena ada yang menggaduhi itu, nah orang tua kadang menggaduhi, kemudian si dosen kadang menggaduhi juga, nah. Makanya itu. Oke, Kalau- sekarang apa nih? Kalaunya masalah nih ada yang mengganggu tadi di lawang. Enak dulu. Nah, ini nih kami nih sebenarnya sudah mau ke arah ngobrolnya itu agak-agak keluar dari pembahasan pribadi lah. Yang tadi kan kita sudah tahu lah, baru nikah, sudah sih pribadi. Nah, kita bahas ini kami kemarin itu ada pembahasan tentang AI, di mana ini pribadi Pak menanyakan ke mereka kenapa sih apa namanya kalau Cloud AI itu lebih canggih dalam hal pengkodingan kah atau pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan dibandingkan ChatGPT atau Gemini, sedangkan fungsi utama dari Cloud AI itu cuman berbasis teks aja, maksudnya kayak pertanyaan-pertanyaan teks bikin gambar kan. Cloud itu maksudnya Claude ya. Iya, Claude. Sebenarnya kayak apa sih? Ini tunggu dulu. Iya. Sebelum masuk ke situ aku ada pertanyaan dulu. Ini kan kita bertiga nih semuanya IT nih. Iya. Kan IT yang tentunya setiap hari juga Oke. kita tidak bisa lah kita nih. Kayaknya aku seumur hidup kada bisa terlepas dengan teknologi itu lah kayak sudah kecanduan. Betul. Bukan kecanduan sih, tapi memang kita kadang mau melepas aja. Iya, kadang kalau melepas dan selalu mengikuti kan. Nah, sekarang pertanyaanku pribadi ke Pak Ajrin lah. Kan secanggih apa teknologi digital? Fokusnya ke IT lah. Kan teknologi itu bisa ke mesin, bisa ke apa. Cuman yang ke IT. Dan apakah ada ketakutan? Ketakutan ini mestinya secara pribadi. Entah berpengaruh ke pekerjaan atau apa. Bukan ketakutan umum. Oh, nanti akan menggerus industri ini. Bukan. Tapi yang ke pribadi. Oh, programmer akan digantikan nih. Apa? Nah, pendapatnya si Fajrin kayak Pak, akan sejauh apa dan apakah ada ketakutan di situ? Iya. Pertama ya, ini senjata makan tuan sih ya, pernah terjadi kayak gitu AI ya. Tahu aja jadi Terminator Kak. Jadi Terminator langsung. Cluster, lu langsung tembak. Gas gitu saya. Cuman yang pertama karena dia utamanya itu pengkodan ya, coding gitu kan ya kalau kita istilah IT programmer gitu. Nah, itu ketakutannya banyak banget. Jadi beberapa tahun terakhir ya waktu ChatGPT awal launching itu kalau nggak salah 2022 ya atau 2023 ya. Lebih lama dari itu. Launching yang ke pabrik gitu kan. Iya. Awal-awal setelah COVID langsung. Setelah COVID kan ya 2023 Cuman masuk ke Indonesia kayaknya belum banyak ngasih. Oke, kita generalin lah
2024 lah kali ya. Ya 2024, Nah, 2020 pakai sudah. Nah, itu tuh. Nah, itu banyak saya kayak ngerasa, wah nanti kita apa ya, tergantikan nggak sih gitu ya. Apalagi kan pintar banget, apalagi sekarang itu ada agent ya, di mana kita peranin ya. Ini kita ada punya 3 AI, lu sebagai front end, sebagai back end, sebagai Oh, tester. canggih banget. Udah, Kayaknya udah yang pro aja dibiarin aja gitu. Yang pro aja Pro banget kan ya. Sampai laptop itu dibiarin aja dia ngoding sendiri Ya, itu. Itu oke. takut banget ya ternyata ada satu artikel yang ngebahas cost yang dikeluarkan perusahaan untuk AI itu ternyata lebih gede daripada kita ngerekrut programmer gitu. Nah, lagi-lagi kan sebenarnya itu masalah bisnis sih. Cost kah? Cost-nya, heeh. Tapi aku kemarin riset loh, Heeh, lebih kecil. lebih kecil. Itu Kalau mhm, programmer Indonesia, programmer Indonesia. kan gaji programmer Indonesia berapa? Kecuali programmer Amerika, lebih gede, rugi. Tapi Iya, kalau programmer Indonesia, iya. yang gajinya dia bawah 10 juta, lebih murah Nah, daripada AI. daripada AI kan. Mhm. Ini emang artikelnya itu aku lupa itu ada sebenarnya di sini, nanti aku share paling ya. Itu di luar negeri ya, paling nggak bukan di Indo sih dapatnya itu. Jadi ternyata itu dia itu entah itu karena modelnya yang murah ya, atau yang nggak terlalu pintar ya. Jadinya biaya listrik sebagai ngidupin yang agen tadi itu, terus-terusan biaya cloud itu tuh yang bikin bengkak. Oh, kada sampai segitu sih perhitungannya yang aku riset teman. Heeh. Cuman masih ke biaya token aja aku Nah, semalam tuh nyobain. jadi untuk sementara subjektifnya ya, kesimpulan subjektifnya itu kemungkinan nggak ngegantiin, tapi perannya seperti kalkulator. Jadi kita dipaksa berubah pakai alat yang sebelumnya awalnya kita manual ngoding atau ngedit video Kalau full manual. menjadi programmer dia tidak bisa gitu lah. Heeh. Dan juga ada kekhawatiran kayak gini lagi nih. Kalau misalnya orang awam megang itu dan misalnya ada error, ada kesalahan dari AI-nya, kita itu lupa nge-fixing-nya, atau nggak bisa nge-fixing kalau misalnya dia ada halu gitu. Kan permasalahan sekarang AI itu halunya ya, hallucination-nya. Betul. Nah, beda kalau di tangan orang yang ahli. Nah, ada sebutannya agentic AI gitu, ada agentic programmer yang mana dia programmer tapi ahli banget pakai AI gitu. Iya. Nah, sekarang sih saya gitu perannya kayak gitu tuh. Saya sekarang kerja pakai AI, Iya. tapi juga nggak bisa serta-merta percaya sama AI. Jadi setiap kali AI ngasih, aku review gitu, aku review. Nah, jadi arahnya itu bukan sekedar pengganti, tapi nanti kita kasusnya seperti kalkulator tadi, yang awalnya kita ngitung manual, jadinya ngitungnya pakai alat gitu. Nah, ini subjektif sih masih gitu. Nah, lagi-lagi ke arah bisnis. Kalau selagi bisnis itu menguntungkan atau merugikan kan di situ tuh yang dipertimbangin sama perusahaan, terganti atau enggaknya. Seperti itu sih kasusnya. Oke, ke bisnisnya berarti lah. Nah, duit, lagi-lagi duit. Nah, kembali lagi, Pan. Mhm. Balik-balik ke duit lagi. Duit. Pasti duit lah. Mhm. Nah. Kalau kita berarti memang secara garis besar lah, memang AI ini pintar ngoding. Anggaplah si Claude tadi lah, pintar ngoding dan dibikinkan agentnya. Tetapi cost-nya memang Cost-nya lebih besar, mahal, lebih iya. besar daripada kita membayar seorang programmer lah. Ya, betul. Ada beberapa kasus perusahaan, meskipun ada juga yang layoff-nya banyak tuh, Iya, kasusnya betul, kayak betul. Microsoft malah layoff ya. Bagus ya, Cuman berarti ya perhitungan itu harusnya di apa sih? Kalau aku masih ragu sih ragu apa nih? masalah cost tadi. Sekarang logikaku seperti ini. Satu AI, sekarang misalkan programmer anggap gajinya 5 juta aja supaya kita 5 mudah lah, juta. Sepakat ya. 5 juta rupiah. Ya, Sebagai contoh aja, sebagai Sebulan, contoh. oke lah, sip. Nah, ketika menggaji 3 programmer, otomatis 15 juta kan. Nah, satu AI ini, satu agent ini harusnya bisa menggantikan 3 programmer. Nah, jadi kalau satu AI dibanding satu programmer mungkin cost-nya lebih gede satu AI. Akhirnya rugi. Aku mending menggaji programmer daripada AI karena satu AI misalkan 8 juta lah anggap. Nah, tapi ketika satu AI ini bisa menggantikan 3 atau 5, otomatis cost-nya lebih murah dong. Oh, perbandingannya lagi ya tadi ya. Perbandingannya. Ya. Kalau misalkan perusahaan itu cuman mencat satu orang dan kemudian digantikan dengan satu AI, bisa jadi lebih mahal nih si AI karena lebih murah menggaji orang. Tapi kalau yang dipecat langsung 3 atau 5 digantikan satu AI, bisa jadi lebih murah. Nah, ini asik nih yang masuk ke sini kan. Soalnya ada kasus di mana kebanyakan perusahaan itu FOMO, di mana dia bilang, wah AI murah nih, programmer. Langsung hampir semua yang ahli-ahli di
yang produk dia ya. Contohnya anggaplah kita sebagai 3 programmer, kita ini ahli di produk yang sekarang kita kerjain nih. Iya, betul. Tiba-tiba dipecat ketiganya, terus digantiin ke AI. Nah, di situ tuh yang kebanyakan problemnya karena FOMO langsung pakai AI ternyata malah ngejatuhin bisnis. Kan kasusnya kebanyakan AI itu yang penting jadi codingnya, yang penting bisa jalan, tapi kita nggak tahu security-nya, keamanannya, codingnya bagus atau enggak gitu kualitasnya. Nah, Betul. meskipun ada QA yang AI sama AI, tetap aja gitu kan ada kekurangan. Nah, di situ tuh yang kadang perusahaan itu malah jadinya boncos gara-gara yang ahlinya malah dipecat. Iya, iya, betul. Nah, jadi biasanya itu kebanyakan tetap pakai AI, tapi kita pelan-pelan ngebuang programmernya. Biasanya kayak gitu Ya, sih. programmer yang mungkin karena terlalu terpakai lah. Nah, nggak ada terlalu terpakai. Ya, Jadinya yang ngeri juga lah, jadi ketat Heeh. persaingannya lah. Jadi ketat persaingan sama Iya, AI. iya. Terus pulang apa nih makan makan siang gratis, Ya, MSG ya. Ya, terus Kopdes, Koperasi Desana gitu. Nah, itu tuh juga salah satu persaingan juga ya kita ya di Indonesia. Aduh, ini side story aja sih sebenarnya ya. iya. Nah, jadi tapi tadi intinya berarti ada kemungkinan bisa digantikan, tapi tidak semua programmer bisa digantikan Ah, di dalam suatu suatu apa namanya bisnis atau suatu perusahaan gitulah. heeh. Nah, dari pernyataan kayak gini juga tuh yang kasihan junior programmer. Iya, Iya, nah programmer. itu Kasihan banget, gantian. kasihan. Nah, Kalau yang programmer hebat atau senior kan otomatis tadi masih dibutuhkan Iya. tuh. sebagai Nah, si yang junior ini eh, kayaknya hendak masuk. pemantaunya gitu kan ya kalian senior tadi ya gitu. Ya, Bisa lah, boleh lah kayak gitu. Nah, otomatis tadi kan kita programmer nih bertiga. Kalau dipecat semuanya kan rugi. Tapi kalau disisakan satu yang harap, yang dua dipecat, nah, Ada kan kemungkinan. tetap masih bisa jalan. Nah, jalan. kasihannya yang dipecat ini. Nah, disitulah mungkin ada letak kekhawatiran kita. Karena memangnya kita termasuk yang hebat kan nggak? Di atas kita ada lagi siapa nih yang lebih hebat nih? Iya, berarti kan takutkan lah. Iya, karena Sudah kita tahu lebih hebat. kita harus tahu posisi kita, tuh, nah, posisi kita di mana. Iya, iya. Kalau di atas kita ada yang lebih hebat lagi kan ya bisa jadi kita jadi Berarti AI kita bisa membuat manusia secara kalau yang kepentok berarti AI itu memang bisa membuat manusia itu bergejolak hatinya gitu kan. Bisa Iya kayak deg-degan iya kan. iya ada kekhawatiran lah. Ya, ya. Nah, mungkin di bidang-bidang tertentu lah yang misalnya kalau kayak coding kan iyalah. Tapi kalau kayak bidang-bidang tertentu yang memerlukan kayak skill ngelas segalaan kan Skill ngelasnya diganti robot, lebih haratan ngelas malah dari zaman bahkan sebelum ada AI oke kita lanjut. Nah, mobil itu. coding kan kita masih tahu lah kalau coding itu kan dia sistem kerjanya kan di dalam sebuah perangkat yang belum keluar ke dalam dunia nyata lah. Gila, kita paham sama-sama lah. Nah, sedangkan yang ngelas kayak apa menyiram bunga misalkan itu kan sudah dalam bentuk yang fisik lah ini. Nah, kalau AI sampai ke dalam bentuk situ apa sih kekhawatiran? Kalau ngelas tuh mulai bahari kan yang membuat mobil itu sudah robot semua, bro. industrinya. Industrinya kan robot semua, so ngelas tuh lebih rapi daripada manusia. Nah, sekarang aku baru kemarin itu membaca di Cina itu ada 12 jurusan di kampus, 12.000 jurusan di kampus dihapus, digantikan dengan teknologi, dengan adanya teknologi ini. Itu Dihapus atau digantikan? digantikan. Gara-gara Namanya pun ganti berarti, karena dihapus. Nah, jadi bahkan seni dihapus. Karena seni grafis, desain grafis, bukan seni melukis yang pelukis lah, Iya, kayak iya. desain grafis itu dihapus. Karena sudah bisa ada AI yang bisa membuat itu kan. Ya, aku tahu kalau bikin desain-desain sederhana mungkin bisa lah. Ya, desain-desain kayak gini. Ya, rata-rata kan Desain-desain di sosial media. dinas tuh lah. Dinas-dinas tuh biasanya desain-desain AI. Kita tahu perbedaan desain AI. jelas banget sih. Jelas banget. Shadow-nya Iya, jadinya 3D. iya. Itu masih template-nya sih, masih kelihatan, masih Iya, iya, kelihatan. iya. Iya, itu masih ketahuan lah desainnya. Iya memang ketahuan, tapi kan bisa dipakai. Iya bisa memang. Bisa dipakai dan Kebanyakan misalnya dan malah lebih bagus. secara memang bagus. Lebih bagus Nah, nama. pribadi kan nggak ada menolak juga karena memang ada beberapa desain yang pakai AI itu bisa. Iya. Nah, otomatis kan sekarang kayak ini. Oke, desain kayaknya kita masih bisa bulat. Bulah logo kita kesulitan loh. Semalam tuh pakai AI. Padahal selama ini bulah logo tuh kan logo itu kayak harus Filosofinya. spesifik. Iya, di sini. Tapi ketika kita cerita ke AI, langsung jadi. Pas ku ungkapkan dengan filosofi kayaknya masih susah deh AI sekarang. Aku sudah mencoba kemarin. Belum sekarang, itu kan beberapa minggu yang lalu. Ya, berapa ini? Beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu. Yang sekarang ini, Dan sekarang juga. nih, itu kan bulan aja perkembangannya. Kau bang, kalau mencoba lagi bang. Seminggu tuh update. Wah, update-nya semakin ngeri tuh. Apalagi kalau udah yang sekarang kan yang parah itu mitos ya.
Wah, mitos ini. Itu Itu gila. sampai beritanya tuh harus dikasih pengaman supaya ininya tuh lebih jinak gitu. Masalahnya berapa menit ada satu sistem Linux kalau nggak salah ya. Nah, Linux-nya itu padahal beberapa puluh tahun kodenya ada di dalam situ. Ternyata dia ketahuan bahwa itu tuh bug ya nantinya gitu. Dan bisa nyari celah gitu loh yang jadi masalah. Nah, tapi yang tadi masalah yang jurusan dihapus ya tadi ini asik nih juga nih masalah dihapus atau digantikan ya. Itu kebanyakan kasusnya masalahnya tidak relevan lagi dengan zaman gitu. Iya. iya, Nah, kalau ya nah tapi paham kalau itu. kreativitas tetap dibutuhkan. Kenapa Iya, masih dibutuhkan? Salah satunya prompting. Kalau Ya. misalnya prompt-nya jelek ya tadi kita balik lagi sebagai pengguna AI-nya kalau dia ahli dalam apa yang ditujuannya, iya. nah itu prompt-nya Kalau misalnya bagus banget asli. kalau misalnya dia seorang misalnya desainer yang Mhm, sudah sangat mhm. berpengalaman, berarti Hmm. dia punya prompt yang lebih detail Nah, dibanding orang yang Oke. baru. Oke. hmm. Sampai situ setuju. Tapi masalahnya orang yang tidak pengalaman akan terhapus, Bro. Nah iya, Ini yang Kembali kasihan. lagi, itu sama tadi ya. kembali lagi. Artinya tetap orang-orang pilihan aja di semua bidang. Iya, Udah yang Nah, terlanjur sedangkan kan sebelum kita AI tadi ya. dalam satu kelas ini Orang baru semua ya ibaratnya ya. berapa yang nanti bisa jadi pilihan? Nggak mungkin kita punya 35 siswa, 35-nya hebat. nah iya. Nah, 5 yang hebat, 30-nya kita kemanakan? Tetap akan hidup dia jadi manusia, nggak mungkin. Oh, ini karena hebat nih kebuang aja ke Iya jurang. sih, bukan kayak alat NPC yang di dalam Nah, game gitu ya. Udah ini nggak guna gitu buang, iya udah buang. nggak Nah, bisa ya manusia benar. sekarang dari 100 juta misalkan 5 juta yang bagus, yang 95 jutanya diapain? Wah, Benar nih. Kembali lagi Ayo. sebagai pendidik ya kita ya sebagai apa ya sudut pandang. Ketakutannya tuh di situ. Nah, kalau kita yang masuk ke 95 juta itu, digantikan AI lah. iya, Aduh. Ya sih. itu nah masalahnya 5% itu bukan masalah otak aja, koneksi, money, yang modalnya gede ya, bisa Iya. bayar AI yang mahal. Hmm. Ih, Jeng, 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 jeng. Iya. Uang penting banget. Intinya tuh yang ada kan tadi berapa dari 30 siswa 5 orang kan ahli itu. Nah, 30 orangnya banyak duit. kada mungkin. Kayaknya kada mungkin. Ini ekonomi gitu ya. Dengan kurs rupiah sekarang kayak gini. Kayaknya yang banyak duit itu di 5 orang itu juga kayaknya. Sedih sekarang. Terakhir 17.900-an gitu ya. Iya, iya, iya. Ah, 800-an. Alhamdulillah turun berapa rupiah. Turun, turun, turun. Apa kadang ngaruh? Cok. Ngaruh lah. Di sisi Bisa apa? di sisi ekonomi ngaruh. Ya dikit lah ngaruh Iya. paling enggak. Turun Rp500 aja ngaruh banget. Kasihan sih. Cuman kasihan tetap. Ada. Aku tuh setuju turun. Cuman kayak ini nah. Kita ini kan di dunia nyata di pasar lah. Ah, Di pasar tuh mereka kan tahu rupiah naik 18.000 lah. Terus mereka menaikkan harga telur misalnya jadi 2.600 misalnya. Nah begitu rupiah itu turun, telur tuh kan turun. Iya. Nah iya, itu pertanyaan, nah, jawaban itu tuh yang mulai aku sakit hati tuh nah. Masalahnya ini apa gitu? Pengaruhnya apa? Ekonomi kan enggak bro. Terus naik bro harga barang bro. Turun Bang ya. cuman ini benar nih. Apa ya? Kayak kita anggaplah kita nih masyarakat kelas bawah nih. Nah, di situlah letaknya dinas pasar. Dia yang bertugas menurunkan harga. Oke lah, kita sepakat kita percaya pemerintah itu pertama ya. Ya, kita percaya pemerintah pertama. Terima kasih. Ya benar sih, ini kasus banget. Apalagi kita masyarakat, anggaplah kita masih menengah ke bawah gitu kan. Kebanyakan itu masyarakat itu kurang update. Contohnya aja kan kalau yang saya tahu ya, bikin apa ya, pasar itu kenapa jadi naik barang itu kebanyakan itu masalah bensin. Ya, Harga transportasi akomodasi naik ya. kan. Ya, Nah, transportasi akomodasi. naik. Nah, itu kalau misalnya minyaknya turun biasanya langsung tuh ikut turun kalau minyak. Tapi kalau masalah rupiah benar tadi kata ini kata Bapak Alitan jarang langsung ngikut juga karena kalau misalnya bensin masih mahal ya kan yang Bensin tuh nggak pernah turun bro. ya nah dekatnya kan dekat masalah bensin tuh begitu naik stuck. ekonominya kedekatannya itu loh. Oh, Turun lagi. si pembeli pakai bensin, si siapa ya distributor ya pakai bensin. Nah kalau bensinnya nggak turun meskipun rupiah turun di situ tuh yang masih harga. Iya. Jadi Tuh ekonomi itu kada semudah turun naik rupiah tuh nah. itu agak-agak juga sih. Makanya rakyat Indonesia tuh jangan bahagia rupiah tuh turun sedikit. Banyak yang kena pengaruh. Industri sih kalau yang ngaruh rupiah Iya, itu kan. orang yang impor bahan baku kan. Nah, kalau itu mulai ngaruh tuh importir. Kan kalau itu turun ke hasil produksinya juga lebih murah kan hasilnya. Iya. Importirnya benar, impor ekspor ya, benar. Iya kalau kayak ya usahakan lah kalau kayak pemerintah tuh nah lebih memperhatikan misalnya kayak gini lah. Kayak kita nih kan
Kayak kedelai kan orang Indonesia kan kebanyakan makan tempe, tahu, itu kedelai, kecap itu kan kedelai juga. Benar, Nah, benar, benar. kedelai itu usahakan petani-petani kedelai Indonesia tuh ya di-support lah, diulang makmur lah ya caranya. Maksudnya yang mana yang menjadi komoditas utama dimakmurkan lah, jangan yang ada penting kayak sawit. Harusnya kita ngadirin satu ahli ekonomi ya di sini ya, Dut. Satu ya nanti ya. Semoga nanti ada alumni yang kita dapat ya gitu ya. Ada lah ya lah alumni yang ahli ekonomi. Coba nanti ya kita cari-cari ya. Ada lah. Ahli Aku kan pernah nemu itu alumni yang ambil jurusan Manajemen manajemen masih masuk harusnya ada si ekonomi. Buan si adingku, Andi. tapi Mm. politik rasanya. Bini Ulun tuh manajemen, cuman gak tahu ya ahli enggaknya ya. Harus tanya dulu. ahli ekonomi lah. Ahli ekonomi kayak Ferry Irwandi kan maksudnya. Iya, Ya, Ferry Irwandi itu kan ahli ekonomi. Ya paling enggak itu berkecimpung di bidang itu kan Iya. atau HR gitu kan. Itu masih bisa lah gitu kita ulik-ulikan. Apalagi dia belajarnya kan di bidang itu tuh. Sebenarnya kayaknya seru juga Bang mengundang ekonomi lah. Ya, ekonomi lah. Karena kita nih kehidupan sehari-hari nggak bisa lepas dari Iya, ekonomi iya. itu. Nah. Iya. Ya, sebagai programmer aja ujungnya nyari duit loh. Ini suara pilang berarti kata-kata ini kadang-kadang lagi nih. Oh, Guys, udah bisa dibuka Bang. Tawuran tuh udah. Oke, lanjut ke mana? Oh iya, itu kan akan juga ya, harus dibuka. Untung itu kunci. nah, tahu Anda anak bahas AI itu sudah kemana aja teknologinya sekarang bukan sekedar prompting aja. Iya. Iya Pas sih. dokter Makanya kan anak tadi bahas pertanyaan tuh kemana. Oh iya, pertanyaan pertama tadi ya belum ya terjawab ya, Bu Jos. Belum. akan sejauh apa? Kalau kami kemarin diskusi itu bahkan kalau sudut pandangku lah Mm. akan menghapus dunia pendidikan. Nah, pendidikan itu bukan hilang sih artinya, Heeh. tapi digantikan dengan sekarang kan kita belajar itu lewat AI, belajar apapun bisa, Ah, bener. ya kan? Mm. Bahkan tadi malam itu baru muncul fitur baru di Gemini Pro, Apa tuh? itu kita misalkan mau belajar bola bisa, cara menendang bola yang bujur seperti apa, langsung digambar sama AI-nya mengarah ke sana, kemudian ada panahnya, jadi dibuatkan gambar ada panahnya ke sini, setelah ke sini, sampai tutorialnya itu sedetail itu. Dan lebih parahnya, misalnya Anda belajar apa, tapi kita nggak paham kan konsepnya, dia ceritain berdasarkan apa yang kita suka. Ya, Itu yang parah banget sih Gemini. AI-nya. Ada simulasinya sungai, ada simulasinya Dia pohon. ceritain berdasarkan apa yang kita suka. Berarti dia tahu apa yang kita suka gitu. Contoh Kita cerita dulu sukanya apa. Kalau kamu sukanya berpetualang, akan ada gambar gunung, sungai. sejenis misal belajar fisika ya, sejenis misalnya fisika itu masalah kecepatan. Nanti dikasih contoh mirip-mirip yang ini kasusnya apa, bola jatuh gitu kan, itu kan umum banget tuh. Nanti apa yang kita suka itu nanti yang dia terapin gitu. Kayak kan suka game. Iya. Tapi belajar fisika, karena fisika itu dijelaskan dalam bentuk game. Itu ngerinya. Nah, akhirnya orang itu lebih mudah belajar. Makanya kan ini masih relevan dengan yang ketakutanku tuh, nah, bahwa bukan ketakutanku sih, ini sudut pandangku aja sih pribadi. Kalau pendidikan itu akan full ke situ, karena orang akan mudah sekali belajar. Bahkan apa yang kita ajarkan sekarang kan kita masih aktif di kelas nih, ya kan? Masih mengajar caranya ini seperti ini, artinya ini seperti ini. Kita kalau usah ngomong itu, Inya cari di Google pasti ada. Bahkan mungkin jawabannya lebih bagus. Kan ini pertanyaannya Inya itu kan ada kata dia. Dia itu kan berarti punya usaha. Nah, itu tergantung ke dirinya masing-masing. Nah, Selama orang itu mau berusaha penuh, otomatis nggak sekolah pun bisa jago. Nah, ini asik nih. Nah, penengah kita. Jadi lebih ke arah malah sudut pandang gue berbeda. Guru itu malah lebih penting. Kenapa? Kan kita tadi kembali ke Inya. Suka yang sudut pandang. Ke Inya. Kalau misalnya Inya tadi kada tahu apa yang dia cari, dia AI sehebat apapun pasti nggak tahu kan ya. Nah, tapi kalau ada anchor-nya, maksudnya, oh ada yang batu pijakannya si guru tadi. Kata guru tadi, timun tuh apa sih? Oh ternyata sayur ini. Dia mulai tahu tuh. Oh ternyata timun. Nah dia ngecari lagi ilmunya yang lebih dalam tadi sendiri kayak AI tadi. Nah guru tadi masih enggak lah. Aku masih menyangka lagi. Guru berdasarkan apa? Kurikulum bro. Kurikulum bisa di-download. Nah masalahnya itu murid nyari kurikulum nggak gitu ya? Nyari lah. Kalau ada lah. Ada satu pepatah sih kayak nyari. Gini. Buktinya si Ikam, si Sarip, sebelum kuliah download dulu kurikulumnya akan dipelajari. Tapi itu dia.
Berapa persen lah? Nah, bandingan persen. 2% dari 100 lah. Nih ada satu kutipan film, Iyalah. Bro, aja aku ngerasa kuliah ini nggak penting sih ya, karena aku ngebuang waktu ini ya. Iya, Nah, di betul, situ betul. baru temannya celetuk, "Lu pikir gini waktu kapan? Setelah selesai kuliah." Nah, di situ lu baru nyadar kalau kuliah itu nggak penting. Di situ tuh letaknya. Iya, Jadi kuliah itu betul, sebenarnya betul. bukan cari ilmu, tapi cari yang namanya pembekalan Cara sih gitu, bahwa berpikir. cara berpikir bahwa ngerti, oh ternyata kuliah itu nggak penting ya, tapi kuliahnya harus dijalanin. Tapi kuliahnya nggak dijalanin sampai kapanpun dia nggak tahu kalau kuliah itu Iya. sebenarnya nggak penting. Jadi taunya kuliah itu penting terus tuh. Nah, itu salah satu Sekarang celetukannya. gimana jadinya kalau ada AI yang jadi guru? Bisa ya jadi guru, cuman mengulik Enggak, dia yang ngajarkan setiap hari belajar ini. Jadi AI yang kayaknya berpikir. bisa dah, masuk Bisa akal. Makanya didesain kita sih kita seperti kita itu ya. open minded aja, berat kayaknya bisa. Bukan di desain, mungkin ini ide baru nih, bisa diciptakan berarti guru itu AI. Guru Jadi AI jadi ya. kita tuh sebagai murid hendaknya belajar apa? Atau kalau kita muridnya ini nggak mau cari informasi, ya orang tuanya lah dulu pertama di rumah kan, Yang ngarahin ya. yang ngarahin. Kamu sukanya apa? Sukanya teknologi, oke. Cari orang tuanya nyari AI guru teknologi tapi AI. Iya, bisa. Si AI ini akan memberikan materi, akan memberikan PR, Bisa, akan masih memberikan ya tugas. Itu udah ada sih malahan. Word, Notebook bisa. LLM. Ya bisa. Udah kayak gitu tuh. Tapi Bisa, itu kan cuman kita masih ngasih inputan kan ke kayak gini aja nah. Masih ngikutin. Kalaunya ini aku potong sedikit. Kalau seandainya gurunya AI kan berarti si anaknya punya kemauan yang keras untuk belajar tuh. Karena dia punya akses yang mudah. Nah, kita ibaratkan kayak siswa-siswa kita lah, yang sedangkan kita paksa diberikan tugas saja tidak mengerjakan. Bagaimana caranya AI bisa membuat mereka mengerjakan, mau bekerja, mau belajar? Nah, itu nah pertanyaannya. Motivasi lah. Harapan AI mau motivasi daripada kita. Ya, tapi kan harus dari diri mereka dulu. Bagaimana AI memulainya? AI-nya sudah bentuk robot, bro. Wah, ini nggak ngumpul tugas, kasih motivasi. Suara muncul. Set. Ayo. Harus ada input sih maksudnya ya. Liar langsung pikiranku suara muncul, suara apa gitu. Sekarang AI sudah bisa mengeluarkan suara kan? Bisa. Suara apa yang memotivasi? Suaranya AI lah. Maksudnya AI itu bisa menasihati murid. Sekarang outputnya banyak, bisa suara, bisa gambar, kan tadi bisa iya. video. Outputnya. Kadang kalau itu berarti sistem pendidikan yang mending dirubah. Nah, sebenarnya permasalahan utama itu bukan siswanya tuh mau belajar ini, tapi mereka tuh ada pilihan yang dimaunya untuk mempelajari. Nah, Misalnya, ini Iya permasalahan. kan tadi pertamanya mau masuk jurusan apa dulu. Iya kan itu dulu. Iya kan tadi kan sudah ditentukan orang tuanya tadi kamu hendak jurusan apa? Teknologi, ya udah dicarikan Iya. guru. Nah, kalau sudah dimulai dari itu kayaknya bisa dah. Anchor ya. Iya, kayaknya bisa dah guru tuh AI. Kenapa tadi aku berpikir seperti itu? Karena guru mengajarkan berdasarkan kurikulum, berdasarkan materi yang terstruktur, berdasarkan buku. Wah, itu kalau sampai terjadilah itu semua bisa digantikan AI. Kementerian Pendidikan nggak ada diperlukan. Itu banyak tuh yang nggak ada diperlukan. Pemerintahan bisa nggak ada diperlukan. Kementerian Pendidikan menentukan kurikulum aja berarti kan? Buat apa lagi kurikulum, bro? Kalau sudah tinggal pilihnya, cok. Kesan apa lagi kurikulum? Kurikulum itu mempersulit kalau sudut pandangku tuh sampai seitu. Nggak mungkin lah kalau 5 tahun lagi. Ya 30 tahun lagi. Iya, mungkin sekitar itulah 18 tahunan lah. 30 tahun lagi kayaknya, 50 tahun lagi. Kelawasan 50 tahun kayaknya. Berarti generasi anak kita ya? Ya. Jadi generasi cucu kita lah. Tapi ini yang masih parah banget kan masalah halusinasi itu, masih banyak lah. Misinformasi kan. Apalagi beberapa AI itu masih keterbatasan gara-gara infrastruktur juga sih sebenarnya. Iya, aku aja baru tahu kalau ternyata AI itu bisa memberikan jawaban yang kayak jadi kemarin tuh. Parah. Ada halusinasi. Cuman halusinasinya kan semakin kesini semakin kecil. Makin kecil, tapi tetap sih. Contohnya di dunia akademisi ya. Kalau misalnya nggak kita dulu itu ada istilahnya fine tuning sama RAG gitu. Bukan dulu sih. Istilahnya RAG sama fine tuning yang mana menambah informasi yang sebelumnya nggak ada gitu kan. Nah, tapi dia tetap masih halusinasi mungkin karena juga kepintarannya sama juga desainnya. Terus masalah ini manipulasi informasi. Jadi pernah ngecoba ChatGPT memaksa dia 1 tambah 1 itu 3. Awalnya dia nggak mau kan, karena 1 tambah 1 itu 2. Tapi ketika kita ngemaksa bahwa 1 tambah 1 itu 3, lu dapat informasi yang salah gitu ya, kita paksa itu prompt-nya, dia nanti akhirnya jadi 1 tambah 1 3 gitu. Nah, di situ tuh. Setuju lah. Setuju. Karena di situ tuh kekurangan AI, meskipun dia sebenarnya
ngasih informasi seperti manusia ya, bahwa dapat aku pergi ke pasar, oh kita tahu ya bahwa ada subjek yang melakukan ke objek dari sesuatu tadi gitu ya, ke sesuatu. Nah, kekurangannya AI itu dia cuma ngitung di belakangnya, dia nggak tahu sebenarnya informasinya sebenarnya itu, cuman ngelihat algoritmanya gitu, bahwa oh kata ini dekat dengan informasi Berarti ini, ya. oh bola basket dengan Jordan, ya udah. Ada. Kalau itu kan Nah, konsepnya, ini kepotong sedikit. Berarti kan konsepnya kalau kita memaksakan AI untuk tidak mengatakan jujur ya. nah Tapi kalau maksa. seandainya orang awam yang bertanya terus, berarti kan dia pasti diberikan jawaban yang benar tuh. Enggak, masalahnya kayak gini, kalau misalnya yang ngedeploy siapa? AI-nya. Misalnya layananku kan punya guru AI, tapi ku masukin semuanya informasi yang salah, meskipun nanti ada yang dipaksa, pokoknya jangan. Nah, di situ tuh yang jadi masalah. Beda kalau manusia kita bisa masih ngajak diskusi. Kalau itu kan, aku semalam tuh sempat juga mempelajari tentang AI, ngambil course di coding yang AI. Nah, dia oke, Ika mengajarkan 1+1 3, tapi 9 orang yang lain mengajarkan setiap kali ngomong itu 1+1 2, akhirnya diambil mana yang dominan. Oh, Nah. berarti yang dominan ini yang benar. Nah, demokrasi kan. Iya, yang dominan ini yang benar. Demokrasi juga. Nah, akhirnya ya yang 1+1 yang salah tadi kalah. Iya. Kecuali 9-nya ini salah. Iya. Ini benar ya, ini jadi pemenangnya yang salah. Cuman kan AI ini kita gunakan sedunia tuh nah, yang online kan. Otomatis validasinya itu besar. Iya. Otomatis Berarti semakin hari ya semakin makin benar, pintar ya. semakin pintar gitu. Berarti untuk halunya ini kemungkinan besar bisa hilang lah. Bisa hilang. Bisa hilang. Yang nggak kayak kalau 0% kada tahu kan, cuman ya mungkin mendekati 0 lah. Ya, Mendekati berarti ya 0%. sejauh ini kita masih bisa lah bertanya dengan trust lah, masih dengan AI lah. Dibanding kita mempercayai mitos-mitos atau apa-apa kan ya. Nah, kemudian kan kemudian kan kita tidak kita validasinya hasil. Dia menyarankan ini, kemudian kita coba. Kalau ternyata hasilnya work, ya kita percaya dong. Kecuali hasilnya ternyata ya, apa yang disarankan ternyata tidak berfungsi. Kayak bahkan kemarin kendaraanku macet, itu aku tanya sama Udah absen. sama AI. Nah, Sorry ya Pak. Ya absen dulu orangnya. Nah, ditandai dulu supaya tahu. Ini aja jam 9 ya, langsung jam berapa? Sampai jam berapa? Oke, dah. Oh, cepatnya. Nah, kayak itulah. Nah, itu enaknya tuh kalau orang work from home. WFA. Jadi langsung absen selesai. Nah, itu kalau di absen kayak gitu, apa namanya? Kan kita belum tentu kerja tuh pada saat itu. Siapa ini jadinya? Iya, emang by tasking aja sih. Tasking sama update juga. Nah, kebanyakan kayak gitu sih target. Oh, nyaman. Sampai lanjut. Lanjut. Nah, masalah AI tadi tuh kita anukan berarti kan halunya sudah mulai berkurang lah ini berarti lah. Nah, kalau misalnya kan kita bahas lagi nih level pengguna AI nih, kita tahu lah kalau Fajri ini pasti penggunanya sudah sampai yang masif. yang masif, yang maksudnya penggunanya sampai ke membuat lah pokoknya. Menentukan Mengerjakan sesuatu pekerjaan sudah sampai ke AI sudahlah. Untuk integrasi kayak ngodingnya tuh integrasinya langsung di AI atau masih tanya jawab aja sama AI? Kalau aku sih kayak agent, cuman agent sudah. ya agent sudah. Jadi ngasih tasking gitu, kerjaan. Jadi gue punya kerjaan ini step by step sudah terjemahin tuh, anggaplah kayak bisnis analis ya. Dari sistem ini maunya apa? Kan kebetulan kerjanya di front end ya, ngedesain website gitu, slicing. Nah, jadi mau fiturnya seperti apa, terus juga UX-nya seperti apa. Dan sekarang itu lagi ada fitur design.md yang mana supaya jangan AI banget lah desainnya kan. Itu bisa tuh kita kita atur gitu ya, aturan namanya skill gitu, skill AI. Nah, terus juga masalah agent tadi, ya udah kita biarin gitu, dan cuman ya aku masifnya ke arah masih gratisan gitu. Gratisan karena gratisannya AI-nya sudah potong sedikit. AI-nya ini pakai apa aja? Codec, terus juga Codec anti-gravity, sama juga Copilot. Kalau aku Codec sama anti-gravity, dan itu kalau si Fajrin mungkin fokusnya ke front end kan. Kalau aku kan full stack. Jadi
ada satu yang ku kasih nama front end, ada satu yang ku nama back end, ada satu yang aku nama database. Itu di-run bareng-bareng Open sama call. Codec, Oh, pakai sama Codec ya? sama ini Oh, Anti-Gravity. itu berbayar ya? Berbayar. Kalau kebetulan yang pro karena ada lisensi mahasiswa gitu ya. Oh, Nah, akun mahasiswa. Jadi dapat gitu selama setahun. Sebenarnya meskipun gratis ya sebenarnya pro gitu kan. Bayar juga sih. oh, pro kalau anu. Tapi Nah, kalau kayak chat GPT, kayak Gemini, kayak kalau TA itu sudah pro lah semua. enggak sih. Yang aku gunain ya? Hmm. Enggak. Yang ChatGPT cuman yang 5.5 ya, 5.4 gitu ya dapatnya. Kalau Codec itu punya model sendiri namanya Codec. Terus Oh. kalau misalnya ngedesain, ini agak sedikit ya ada keahlian masing-masing AI-nya gitu bagusnya di mana. Oh, ternyata Gemini itu bagus banget untuk desain lah. Desain bagus banget sih. Nah, paling sering pakai Gemini sebenarnya. Paling sering pakai Gemini Paling secara sering. pribadi. Ya, pribadi. Iya. Chat GPT atau Gemini? Kedua-duanya sih. Iya, tapi kan ada presentasi yang mana yang lebih sering dibuka. Ah, Kalau anak tahu tuh, misalnya anak mulai bertanya, kemana duluan biasanya? Kalau cuman bertanya Iya. aku ke Anti-Gravity, ke Gemini. Nanti Kalau- Gemini. Kalau bertanya, kalau misalkan yang engine-nya aku jalankan semua ke Codec. Iya, iya. Ini ada nih yang asik, aku baru banget juga main game lagi gitu. Namanya Top 11 gitu, Top 11 itu manajer sepak bola lah. Nah, jadi setiap kali ada musuh, formasinya seperti apa, jadi aku minta saran nih, formasi yang bagus dengan yang pemain-pemainku yang sudah ada posisinya apa aja gitu. Nah, itu 90% aku berani jamin lu menang pasti. Ngeri itu. Pakai apa? Pakai ChatGPT sama Gemini. Tapi Gemininya itu yang flash aja cukup sih. Football manager kalau di Ya, ngeri banget. Dan itu 90% menang. Sekali lah kalah gitu. Gara-gara taktiknya kurang sama juga emang stamina. Kan ada variabel lain yang mempengaruhi permainannya. 90%. Dari aku pribadi sih ya, itu sarannya. football manager itu kan kayak sepak bola asli lah. Ya, Iya, cuman kan sebagai pelatihnya lah. pelatih aja. Jadi Iya, mainnya tetap sistem. Setelah ini mau kemana, Fajrin ya? Maksudnya setelah di Kota Baru nih. Kota Baru. Rencana sih mau pindah ke Banjarmasin ya, cuman Ya karena kalau kerjaan di sana, apabila itu lawas lagi. September, Desember itu. Oh, Silang. lawas lagi. Awal kuliah, awal semester kan? Ya, awal semester. Awal semester kampus September. Oh. September itu bulan 9 ya. September, Oktober, Februari ya bulan-bulan segitulah 9, 10, 11 sama Oh iya, berarti akhir tahun. berarti habis itu sudah kemungkinan besar meninggalkan Kota Baru. Kemungkinan besar sih, tapi kalau misalnya emang diperluin ke Kota Baru lagi gitu kan emang balik lagi ke Kota Baru gitu. Gitu sih. Iya. Ya sudah, berarti kita sebenarnya masih bisa melanjut nanti sama Fajrin kalau ada pembahasan lagi lah. Kalau ada pembahasan lagi, mungkin kita akan diskusi bareng host dulu berdua apa aja yang mau dibahas. Baru nanti kontak dia. Dan usahakan kalau bisa kita jangan terlalu pagi seperti ini. Saya mah manut ya. Stefan jangan sebelum kerja gitu. Malam aman. Nah, itu Weekend. tadi sudah aku ceritakan kalau tidak jam kerja maka kami akan menjadi jam keluarga. Ya, keluarga. Nah, itu sih masalahnya lagi. Nanti Fajrin akan merasakan begitu punya momongan. Sudah Pak? sudah isi kan? Doakan saja, Ya. semoga Dia mau dia mungkin kadang mau menunda ya anak di Wawi sih. ya, coba. Atau menunda itu di luar. Jadi untuk podcast kita kali ini cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan para penonton ada yang bisa diambil kebaikannya dari pembicaraan kami. Nah, mudah-mudahan tidak terputus sampai sini. Nanti kami bisa lanjut lagi. Oke, dadah, bye. Tetap divalidasi ya investasinya ya.